Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih atau sudah di akhir-akhir bab Manturat wal Mulah. Kita sudah sampai kepada hadis dari hadis yang Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Mana hadisnya? Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Mana hadisnya? Atasnya mana Sayyidina Anas. Bismillah. Kita sampai kepada kemarin ada satu hadis yang belum tuntas. Setelah nanti ada peniupan trompet, ya. Peniupan trompet yang pertama adalah di saat trompet ditiup malaikat akan terdengar oleh semua yang bernyawa dan bersamaan itu juga akan tercabut nyawa mereka. Kemudian nanti ada peniupan trompet yang kedua, yaitu di saat dibangkitkan semuanya. Di saat itu mayuqalu, kemudian diseru, ayyuhan nas. Hadis selanjutnya kemarin belum selesai. Ayyuhan nas, wahai manusia, halumma. Dalam riwayat halummu, ada pakai wawu, sebagian mata tidak halumma. Ila rabbikum, ayo kepada Tuhanmu. Akan diadili semuanya, dikiring. Kifu innahum mas'ulun. Kifuhum, suruh. Mereka suruh menghadap kepada Allah. Artinya di padang mahsyar nanti. Dia saat dikiring dihadapkan kepada Allah. Adapun caranya nanti kita akan menemukan nanti. Ada seperti apa kita nanti akan menemukan keadaan saat itu. Dan memang orang bermacam-macam nanti. Di padang mahsyar ada yang mendapatkan payung Allah di saat tidak ada lagi payung. Tidak ada perlindungan lagi kecuali dari Allah. Tumayuqalu, kemudian ada yang menyeru, akhriju ba'than nari. Keluarkan orang-orang ba'thara, orang yang dibangkitkan yang akan masuk neraka. Dari manusia ini ada suruhun. Mana yang bakal ahli neraka? Yang bakal masuk neraka itu yang mana? Minkam. Jadi malaikat disuruh-suruh. Ada riwayat ini adalah Nabi Adam yang diminta. Tapi tidak ada bertentangan atau siapapun yang ada di situ langsung lihat siapa ini atau malaikat-malaikat yang ada di situ, siapa ahli nerakanya ini. Minkam, bertanya, yang ditugasi untuk menghitung ahli nerakanya yang dari orang-orang yang dibangkitkan itu. Mingkuli alfin, setiap dari 1000 orang, dis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina, 999 yang masuk neraka. Ada riwayat lain, kisah bagaimana Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, kemarin sudah dibahas. Dan ternyata ada riwayat bahwasanya memang seperti itu nanti. Dari umat manusia ini adalah satu yang masuk surga, 999 dari 1000 masuk neraka. Lalu dari mana 999 ini? Kabar gembira buat kita yang tidak mengikuti Ya'juj wa Ma'juj. Ternyata dari 1000 itu 999 adalah dari manusia, golongan Ya'juj wa Ma'juj. Sama orang-orang yang tidak beriman. Kalau ahli iman insya Allah masih aman di situ. Insya Allah selamat ahli iman. Tapi sudah ada iman, maka dia digolongkan dengan yang masuk neraka tadi. Yang disempurnakan dengan bilangannya dengan Ya'juj wa Ma'juj. Fadzalika yauman yaj'alul wildana syiba. Hari itu hari yang mengerikan, dahsyat, yang menjadikan anak kecil itu beruban. Maksudnya itu ya bikin pusing, haul keadaan di padang mahsyar. Wadzalika yauma yukshafu an saq. Jadi di istilah kalau yukshafu an saq itu kalau ada orang itu
Di saat melakukan perjalanan, jalan tuh mulai tidak baik, licin dan sebagainya, dia akan menyincingkan. Yuksafu ansyak, akan disingkap. Maksudnya dalam keadaan genting, mengerikan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Al-laitu safhatul unuq. Al-lait, kemarin disebutkan lait. Orang yarfa'ul laita, ya, ada kemarin disebutkan bahwasanya waktu itu asgha laita, warfa'a laita. Lait itu maknanya apa? Miring ini. Jadi di saat mendengar suara, di saat ditiupkan trompet, dia semua leher itu menoleh begini, ngelihat, pengen dengar apa ini. Ya kan? Kalau dibayangkan ya mencari suara itu dari mana sumbernya. Ini dari segi bahasanya ya. Yadha safhata unukihi wa yarfa safhatahul ukhra. Gini, meletakkan lehernya, maksudnya dia itu tolah-toleh sehingga seolah-olah safhatul unuk ini. Kayak lembaran lehernya itu kelihatan kalau kita lagi ngomong nyari suara begini. Nah, gini. Gambarannya keadaan nanti di saat orang dibangkitkan di padang mahsyar. Baik. Lalu lanjutan hadis selanjutnya. Wa an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min baladin, tidak ada satu negeri, satu kampung, illa kecuali sayata'uhu dajjalu, kecuali Dajjal akan menginjakkan kaki di tempat tersebut. Wah, Cirebon masuk, iya diinjak oleh Dajjal nanti. Jakarta diinjak, Jogja diinjak, Surabaya diinjak. Tidak ada negeri kecuali pernah diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah dijaga oleh Allah, Dajjal tidak bisa masuk. Walaysa naqwan min anqabiha, tidak ada pintu-pintu masuk ke kota Makkah dan Madinah illa alaihil malaikatu, kecuali Allah siapkan ada malaikat-malaikat saffina yang berbaris, tahrusuhuma, menjaga Makkah dan Madinah. Fayunzilu bisabkhati, kemudian Dajjal itu turun Sabkhah. Sabkhah itu di luar Makkah. Di luar Mekah dan luar Madinah adalah tempat yang di situ adalah pasir-pasir licin. Kalau kaki masuk licin sekali, bukan tanah yang kuat untuk dipijak. Setelah itu fatarjuful Madinatu thalatha rajafatin. Kemudian kota Madinah itu ada gempa bergetar 3 kali getaran. Di saat itu dengan getaran ini kerasa, pengikut Dajjal itu kerasa mereka tidak tahan di dalam kota Madinah. Memang dibuat oleh Allah seperti itu. Yukhrijullahu minha kulla kafirin munafik. Orang-orang munafik Allah mengeluarkan bersama gempa 3 kali tersebut. Allah akan mengeluarkan orang-orang munafik dan orang kafir dari kota Madinah. Sehingga di situ tidak ada lagi kecuali orang yang beriman. Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah ini. Kisah Dajjal ini termasuk min asyratis saati, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian hadis selanjutnya dari wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, juga dari Sayyidina Anas. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala, yadba'ud dajjal min yahudi Asbahan, mengikuti orang Yahudi itu, mengikuti Dajjal. Dajjal itu akan pengikutnya juga banyak. Pengikutnya adalah orang-orang Yahudi dari Asbahan. Dari Asbahan. Dari kota Asbahan diikuti orang Yahudi dari situ. Sab'una alfan, 70.000 pengikut, diiringi 70.000 orang. Alaihimu tayalisatu, dan dia pakai tailasan. Ingat tailasan yang sunnah dan tailasannya Yahudi itu beda. Jadi kalau tailasan itu, kalau tailasan Yahudi nanti jadi ciri khas pengikut Dajjal itu adalah ini, kalau lagi khatib Jumat itu disunnahkan menggunakan tailasan. Tailasan itu begini. Ini sunnah seorang khatib. Cuman kalau yang sunnah itu diikatkan begini. Jadi ada dilipatkan begini atau begini. Tapi kalau nanti ciri khasnya tailasan Yahudi waktu pengikut Dajjal
ngelambir, tidak diturunkan begini. Ininya seperti ini, ke bawah ini. Sehingga yang ini tidak sunnah. Tailasan begini tidak sunnah bagi khatib, sunnahnya begini. Begini. Atau salah satunya. Jadi sama namanya tailasan atau ini tayalisah. Jadi seperti itu. Baik. Nah itu pengikut Dajjal seperti itu. Pakai kerudung, pakai penutup kepala begitu, tailasan. Cuman digantungkan begitu. Yang sunnah adalah ditaruh ke pundak salah satunya atau dua-duanya. Baik, kemudian ini hal yang harus kita yakini tanpa harus kita melihatnya nanti. Ini asyrat tanda-tanda hari kiamat. An Ummu Syuraik dari Ummu Syuraik radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Annaha sami'atin nabiyya, beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, la yafirranna an-nasu, sungguh akan benar lari orang-orang itu, minad dajjali, dari dajjal, pada takut dengan dajjal. Takut dengan dajjal, padahal dajjal nggak bisa bunuh. Nggak ada yang bisa dibunuh dajjal ke satu orang dok. Nanti di akhir kisahnya. Tapi fitnah yang luar biasa, maka hendaknya menghindar memang. Fitnahnya orang ketakutan bagaimana. Langit diperintahkan untuk turunkan hujan, turun hujan ya. Orang mati suruh bangun ibaratnya. Orang pada pergi ke gunung-gunung. Cari aman. Tidak mau urusan dengan dajjal. Wa Imran bin Husain, dari Sayyidina Imran bin Husain qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati amrun akbaru minad dajjal. Mulai dari diciptakan Adam sampai akhir zaman tidak ada satu makhluk yang bikin geger begitu tuh. Melebihi daripada dajjal. Jadi tentang kisahnya yang bikin heboh, bukan masalah pengaruhnya, tidak. Kisahnya yang heboh. Bayangkan bumi gersang suruh tumbuh-tumbuh. Bikin heboh. Yang dijadikan fitnah, yang menjadi sebab fitnah-fitnah sebelumnya tidak ada seperti Dajjal. Cuman tidak menakutkan bagi ahli iman. Ahli iman nggak perlu takut, nggak takut sama sekali. Maka Nabi pun juga tidak takut dengan Dajjal kok. Sebab bagi ahli iman sangat jelas, susah mempercayai model Dajjal begitu. Maka Nabi pernah menyebutkan, kemarin kita sebutkan, yang paling ditakuti Nabi adalah ulama. So, pakai nama atas nama ulama, tapi nggak benar, perusak agama, itu yang ditakutkan Nabi. Lebih ditakutkan oleh Nabi daripada takut pada Dajjal. Dajjal enteng. Cuman ini maksudnya kisah Dajjal sendiri menakjubkan. Sehingga orang kafir gampang mempercayainya sebagai Tuhan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan ridhaan kepada beliau, anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bercerita, baginda Nabi bercerita, yakhrujud dajjalu, dajjal itu keluar nanti. Fayatawajjahu, kemudian menuju. Fayatawajjahu, kemudian ada yang menuju atau datang, kibalahu, ke arah dajjal. Rajulun minal mu'minina, satu orang yang beriman. Ini orang yang hebat pada zaman itu. Seorang mukmin ngerti dajjal di mana, didatangi dajjal. Dia nggak takut dengan dajjal. Fayatalaqahu, kemudian dia bertemu dengan al-masalih, ini penjaga-penjaganya yang menjaga dajjal, dikawal dajjal itu juga dijaga. Fayaquluna lahu, kemudian mereka pada bertanya, aina ta'midu, mau kemana kau, hai? Mau kemana? Fayaqulu, kemudian seorang mukmin tersebut berkata, a'midu ila hadzal ladzi kharaj. Aku akan menuju kepada orang yang dikabarkan keluar saat ini, maksudnya dajjal. Fayaquluna, kemudian mereka ini yang mengawal atau yang menjaga dajjal ini bertanya, awama tu'minu bi rabbina. Apakah kamu tidak beriman dengan Tuhan kami? Maksudnya dajjal dianggap Tuhan.
Kenapa kau? Kau tidak beriman dengan Tuhan saya, Tuhan kami? Fayaqulu, maka seorang mukmin berkata, ma bi rabbina khafaun. Urusan Tuhan itu jelas. Bagi saya Tuhan itu jelas, bukan kayak Tuhan ente itu. Masa itu Tuhan? Bagi saya Tuhan itu jelas sifat-sifat Tuhan. Maksudnya apa? Ya nggak mau deh, masa suruh beriman orang begitu, manusia begitu. Fayaquluna, kemudian mereka pada berkata dengan yang lain, uqtuluhu, bunuh dia orang, kurang ajar benar nih sama Tuhan kita. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, sebagian dari mereka berkata, alaysa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunah. Rupanya Dajjal sudah melarang jangan bunuh siapapun, karena nggak akan bisa. Bukankah qad nahakum, telah melarang kepada kalian, Rabbukum, Tuhan kalian, maksudnya Tuhan kalian, maksudnya orang-orang kafir pengikut Dajjal sudah ngomong di antara mereka. Di saat sebagian dari mereka menyuruh membunuh pemuda muslim mukmin tadi, yang lain berkata, bukankah Tuhan kita Dajjal telah melarang kita membunuh selain dia saja yang bisa membunuh. Fa intaliquna bihi ila Dajjal, dibawalah orang ini kepada Dajjal. Wah, ini kisah bertemu dengan Dajjal. Fa idza ra'ahul mu'minu, saat seorang mukmin itu melihat Dajjal, kala, malah berani berkata, ya ayuhan nas, hei manusia pengiring-pengiring Dajjal nih. Inna hadza, benar ini adalah Dajjal alladzi dzakara Rasulullah, yang Nabi pernah menyebutnya. Benar, saya itu pengen tahu apakah betul dia. Saya belum lihat sifatnya. Betul dia, matanya begini, modelnya begini. Ini dia Dajjal yang Nabi pernah sebut. Mendengar begitu Dajjal marah dong. Dibongkar tentang kebusukan Dajjal. Ini adalah bukan Tuhan, ini yang Nabi pernah menyebutkan kalau ini adalah Dajjal itu. Fayamuru Dajjalu bihi fayushabbah. Kemudian Dajjal memerintahkan agar orang ini yushabbah, dibelah, apa dibelah. Yushajj, dibelah, suruh bunuh. Fayaqulu khudhuhu wa syujjuh. Ambil tuh orang ini, orang kurang ajar ini. Syujjuh, belah dia dari kepalanya. Syujjuh, belah dari kepalanya. Wa yusa'u dhahruhu wa batnuhu. Kemudian juga belah sampai dhahruhu, punggungnya, wa batnuhu, perutnya. Terus dorban, dengan pukulan, sudah dibelah dan dipukuli. Wa yaqulu aw ma tu'min bi, masih dituan. Kamu beriman enggak? Enggak mati ini. Wa yaqulu ha antal masihul kadzdzab. Kau adalah Dajjal yang dusta itu. Masih Dajjal. Kalau Nabi Musa adalah gelarnya Masih, juga Masih, cuman Sayyidina Musa adalah yang menghapus kebatilan, kalau ini adalah menghapus kebenaran. Sama-sama Masih. Fayu'maru bihi, kemudian diperintahkan oleh Dajjal agar fayusharu bimi'syarin, agar digeraji, dibelah. Tadi masih dilukai, tadi lukai dari kepalanya mau dibacok di ini, kemudian dari dadanya, dari belakangnya. Seorang mukmin tadi masih hidup, ditanya, kamu masih belum beriman kepadaku? Kamu pendusta, Dajjal. Tambah marah Dajjal, belah tuh orang. Min mafroki, dari arah kepala. Mafrok itu kalau kita punya rambut di mana? Disisirin nih belahannya itu. Sisir tengah. Hatta yufarraq baina rijlaihi, sehingga terbelah di antara dua kakinya. Pisah. Terbelah deh. Tsumma yamshi Dajjalu bainal qit'ataini. Dajjal sebelah mayat ini, separuhnya sebelah kanan, sebagai Dajjal berjalan di tengah-tengah. Tsumma yaqulu lahu, kemudian memanggil kepada pemuda mukmin orang beriman tadi. Kum, bangun. Sudah terkapar mati, suruh bangun, bangun dia. Bersatu lagi, plek, bangun. Fa istawi qa'iman, berdiri tegak. Tsumma yaqulu lahu, kemudian Dajjal tanya lagi. Atu'min bi? Beriman kepadaku enggak kau? Kau beriman enggak kepadaku? Fa yaqulu, maka seorang mukmin tadi berkata, masdadtu fika illa basiratan. Sekarang bagiku semakin jelas kalau ente itu Dajjal. Kalau bukan Dajjal enggak bisa begini buat kau saya. Tsumma yaqulu, kemudian menyeru kepada yang lain, ya ayuhan nas, hei orang yang ada di kiri kanan sini. Innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin. Enggak bisa buat begini sekali lagi. Hanya sekali tok ini, dia bisa membelah orang, setelah itu enggak bisa. Menghidupkan lagi enggak bisa setelah ini. Fa yakhudhu Dajjal, Dajjal tambah marah, diambil orang itu.
Lihat bahu akan sembelih. Cuman fayaj'alu, Allah menjadikan ma baina raqabatayhi ila turqubihi ila tarqutihi, leher sampai punggung nih. Ini leher belakang, tarqut ini. Adanya apa? Jakun apa ya? Jakun ya apa? Antara leher dengan sini rupanya seperti ada besi. Nuhas seperti tembaga. Sehingga Dajjal ingin meleleh nggak bisa. Ketahuan kalau memang bukan Tuhan dia. Fala yastati'u ilaihi sabila, akhirnya nggak bisa. Ya, dia ngaku Tuhan dia. Waktu tadi bisa membelah tuh senang dia. Wah, setelah itu nggak bisa sekarang. Marah dia. Fa yaqudu bi yadihi wa rijlihi. Kemudian diambillah orang itu, dipegang tangannya, pegang kakinya. Fa yakdhifu bihi, lalu dilemparkan orang tersebut. Fa yahsibun nasu annama qadzabahu ilan nar. Oleh Dajjal dan punggawa-punggawanya dilemparkan neraka yang disiapkan sama Dajjal. Ada Dajjal nyiapkan neraka. Dilihat neraka ada surga Dajjal. Sehingga Dajjal marah, langsung diambil orang itu, dilemparkan ke nerakanya Dajjal. Naam, annama qadhafa ila an-nar, selalu dilemparkan nerakanya Dajjal. Wa innama, kan bisa disebutkan, ulqiya fil jannati, sesungguhnya orang itu ternyata malah dilempar ke surga. Sebab kebalikannya. Nah, itulah kebalikannya, makanya itu ihanah. Jadi yang diduga neraka ternyata malah jadi surga. Seperti Musailamah al-Kadzdzab kan begitu ceritanya. Yang ngaku Nabi pada zaman Rasulullah itu melihat Nabi meludah ke air yang asin, ternyata menjadi tawar, dia mau niru-niru. Aku juga bisa melakukan air tawar diludahi jadi bacin baunya. Nah ini maunya dihukum ini orang ini oleh Dajjal ke nerakanya. Tak taunya surga. Faqala Rasulullah SAW, hadza a'dhamun nasi syahadatan, ini orang mukmin ini a'dhamu syahadatan indallahi, dia mati syahid dengan pangkat yang tertinggi. Karena apa? Dia berani untuk seperti itu di depan seorang yang jair, orang yang jahat, imam jair, pemimpin jahat, yaitu Dajjal. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis selanjutnya, ini masih seputar asratus saati, biarpun tidak dibuatkan bab khusus oleh Imam Nawawi, tapi masih di seputar Dajjal dan tanda hari kiamat. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, qala beliau berkata, ma sa'ala ahadun Rasulullah, tidak ada yang bertanya seseorang pun kepada Rasulullah anid Dajjali, tentang Dajjal, akthar mimma sa'altuhu, seperti melebihi daripada aku. Maksudnya apa? Aku paling banyak tanya kepada Rasulullah tentang Dajjal, karena Nabi waktu nyebut Dajjal betul-betul menakutkan sekali. Artinya mengisahkan Dajjal betul-betul menakutkan. Maksudnya ya sesuatu yang heboh. Maka aku banyak tanya tentang Dajjal. Wa innahu qala li, pun ternyata biarpun Nabi menceritakan Dajjal dengan begitu dahsyatnya kisah Dajjal, fa innahu qala li, ternyata Nabi ngomong kepadaku, ma yadurruk, tidak akan bahaya untukmu. Ma yadurruk, tidak akan bahaya untukmu. Jadi tugas kita mengimani saja, enggak usah takut dengan Dajjal. Dia tidak akan bisa membunuh dan tidak akan bisa menyakiti. Dia hanya memfitnah orang dengan kehebatan yang Allah berikan kepadanya. Qultu, aku berkata, innahum yaquluna, mereka berkata, inna ma'ahu jabalu khubsin wa hanaramain. Dia itu bisa membawa roti segede gunung, dan dia bisa membawa air sungai. Maksudnya dia punya kekuatan yang dahsyat, bisa membuat seperti itu, roti segede gunung, menghadirkan makanan sebesar itu, minum. Akhirnya apa? Maksudnya apa? Dia bisa membuat orang nggak akan lapar selamanya. Qala, dijawab oleh Rasulullah, wa ahwanu 'ala Allahi min dzalika. Bagi Allah mah enteng, manusia sejagat dari dulu dikasih makan oleh Allah, kok ente bingung? Itu mah kecil, itu hanya fitnah sesaat untuk umat yang ada pada waktu itu. Baik, ini kisah Dajjal. Wa an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu. Tidak ada seorang nabi pun yang ada dari masa-masa sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali waqad anzara, telah memperingatkan ummatahu, kepada umatnya, tentang al-a'war,
Orang yang matanya rusak, a'war itu rusak matanya, al-kadzab yang dusta. Maksudnya tentang Dajjal. Dajjal itu dengan ciri khas adalah matanya yang rusak. Matanya enggak benar. Dajjal. Ala innahu a'war. Ketahuilah sungguh matanya itu adalah rusak. Penjelasannya apakah matanya satu atau bagaimana? Ada sebagian mengatakan enggak, matanya dua, tapi yang satu enggak ada. Enggak ada matanya, yang satu enggak ada matanya. Ada wadah mata tapi enggak ada matanya. Yang sebelah itu ada, tapi bisa ngelihat, tapi matanya yang sebelah itu seperti kalau kita tahu anggur sebelum jadi zabib, ada anggur itu kalau dibiarkan mengering di pohon, itu nanti akan kering jadi buah kismis, jadi kismis. Jadi lihat, kalau anggur masih kencang itu kan bagus, tapi semakin berkerut-kerut. Itu matanya Dajjal kayak gitu. Nongol lagi kelihatan begitu. Innahu a'war, matanya rusak. Wa inna rabbakum azza wa jalla, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, dia ngaku Tuhan, ketahuilah. Allah itu laisa bi'a'war, Allah tidak bisa disifati dengan a'war. Tapi dia si Dajjal bisa disifati dengan a'war, dengan mata rusak, tapi Allah tidak. Maksudnya Allah tidak bisa disifati dengan sifat itu, tapi Allah disifati dengan segala sifat kebaikan. Bukan berarti Allah punya mata, hati-hati, jangan salah paham. Sebagian orang memahami loh, ini loh bukti kalau Allah punya mata. Bukan manusia, karena Dajjal ngaku Tuhan. Kalau memang Tuhan nggak bisa disifati dengan sifat jelek. Tuhan nggak bisa disifati dengan sifat jelek, maksudnya di sisi itu pemahamannya. Lah kok bisa disifati dengan a'war? Ya pasti bukan Tuhan, wong dia bisa disifati dengan sifat jelek. Kalau Allah nggak bisa sama sekali disifati dengan sifat jelek. Apakah a'war, apakah a'raj, apakah apa, pokoknya sifat jelek tidak bisa disifatkan kepada Allah. Bukan ini menunjukkan kalau Allah bermata, tapi sebagian ahli tajsim memaksakan ini menunjukkan kalau Allah punya mata. Maktubun baina ainaihi, tertulis di antara dua matanya. Berarti ada dua mata isyarat ini. Tapi matanya satu nggak ada, rusak. Di antara dua matanya kafir. Di sini kafar itu adalah tulisan dulu. Sebagian dari riwayat Muslim mengatakan kafir, dia kafir. Tapi kenapa kafar? Pensyarah hadis mengatakan dalam bahasa Arab dulu itu tidak ada istilahnya titik, nggak ada ini. Pokoknya kafar itu yang baca ngerti kafir. Ya sudah, artinya kafir, orang kafir. Jadi ada tulisannya kafir. Coba kalau orang beriman sudah tahu begitu dia kafir, gimana kita bisa mempercayainya? Nggak akan bisa. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi seorang mukmin dengan imannya langsung spontan dia faham, tertulis tuh kafir. Kafir dia adalah Dajjal. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, ala uhaddithukum hadithan 'anid Dajjal. Inginkah, apakah kalian tidak ingin aku beri kabar, beritahu tentang Dajjal? Ma haddatsa bihi nabiyyun qaumahu, yang tidak pernah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu kepada kaumnya. Maksudnya begini, semua nabi pernah cerita tentang Dajjal. Cuman aku punya cerita spesial khusus tentang Dajjal yang tidak pernah diceritakan oleh nabi terdahulu. Apa itu? Innahu a'war, matanya rusak. A'war itu sifat untuk mata yang rusak. A'war itu untuk sifat, tapi ingat, a'war itu untuk menyifati mata yang enggak benar. Wa innahu yaji'u, dia akan datang ma'ahu dengannya bimithalil jannati wan nari, dia bisa mendatangkan, membawa neraka dan surga. Bisa memperlihatkan surga dan neraka. Sehingga orang kalau pengen masuk surga, ini surga. Enggak tahu caranya bagaimana, Allah beri kekuatannya, bagaimana menjelajah bumi ini hanya dalam waktu 40 hari. Semuanya bisa dijelajah. 40 hari yang dikatakan hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Nah ini bisa menjelajah semuanya. Masuk Cirebon, Surabaya tadi itu, masuk semuanya. Dengan Allah beri memang untuk fitnah, untuk menguji kok. Walladzi yaqulu innal jannatu hiyan naru, dan yang ia sebut sebagai surga, hati-hati itu neraka Allah. Maka dia selalu mengiming-iming, ikut saya ke surga, ikut saya surga. Mengatakan, ya Dajjal, aku ikut kamu dimasukkan surga. Neraka.
Wa an Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Rasulullah SAW bersabda. Anna Rasulullah SAW dzakara ad-dajjal, menyebutkan kisah Dajjal. Baina dhahranain nasi, di tengah-tengah manusia. Maksudnya baginda Nabi menyebutkan Dajjal di hadapan sahabat-sahabatnya. Faqala, Nabi bersabda, innallaha laisa bi'awar, kalau Tuhan enggak akan punya cacat. Tidak punya cacat. Memang ada kaum mujassimah menerjemahkan lagi-lagi ini menunjukkan kalau Allah punya mata. Allah laisa kamitslihi syai'un. Ala innal masihad dajjal, ingat bahasanya yang namanya masih dajjal itu a'warul aini al-yumna. Mata kanannya itu a'war. A'war itu adalah karena ada dua mata, satu matanya terhapus, enggak ada, matmus. Yang satu adalah yang satu adalah awar. Yang awar itu ya kalau lihat nggak ke arahnya, nggak jelas, banyak cacat di matanya yang sebelah kanannya. Adapun yang sebelah kirinya apa? Nggak ada. Jadi matanya yang cacat tadi, awarul ainaini lumna, mata kanannya adalah cacat. Wa ka'anna ainahu, seolah-olah matanya itu inabatun tafiyah. Seperti inab itu adalah anggur yang keluar dari matanya, jadi kelihatannya. Jadi matanya itu keluar. Pemandangan yang menakutkan. Maksudnya gambaran tentang Dajjal seperti itu, menakutkan. Wa an Abi Hurairah, lagi-lagi terus kita lanjutkan. Kisah dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini selesai Dajjal akhir ini. La taqumus saatu, tidak akan datang hari kiamat, tidak akan tiba hari kiamat. Hatta yuqatilal muslimun al-yahuda, sehingga orang-orang muslim itu nanti bisa menaklukkan, mengalahkan orang-orang Yahudi. Hatta yakhtabiya, ini ada kabar. Jadi nanti ada kabar bahwasanya di saat Yahudi betul menguasai, di saat di puncak kejayaan Yahudi, baru nanti akan itu akhir zaman akan muncul Islam memerangi mereka. Karena dengan kezaliman mereka. Ini adalah Yahudi yang tentu nanti kan ini semuanya adalah semua akan, kalau disebut Yahudi, Nasrani itu bukan jangan dikatakan semua Yahudi, artinya apa? Yahudi yang berbuat zalim. Mereka punya persekongkolan supaya tidak dipukul rata nanti. Ya Nasrani juga nanti kalau kita sebut Nasrani adalah yang zalim. Semuanya seperti itu. Ada gate, ada catatannya, jangan dipukul rata nanti. Dan mereka ini, Yahudi yang membuat kerusakan ini, dikisahkan bahasanya Yahudi yang membuat kerusakan. Yang lembut baik gak akan ada bersama mereka. Yang membuat kerusakan apa ini? Orang-orang Islam memerangi mereka. Hatta yaqtabi al-Yahudiyu, sehingga orang Yahudi itu akan lari tunggang langgang, pontang panting, kebirit-birit, tak karu-karuan kemana. Dia sembunyi di mana-mana. Min wara'il hajari, ada sembunyi di balik batu. Wasyajari, pohon. Setiap ada pohon, sembunyi dia karena begitu ketakutannya. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya menjadikan setiap pohon, bebatuan itu bisa ngomong. Fayaqulu hajaru wasyajaru, setiap pohon yang di belakangnya ada Yahudinya atau bebatuan yang belakangnya ada Yahudinya berkatakan, ya muslim, hei orang muslim, hadza Yahudi khalfi, ini orang Yahudi ada sembunyi di belakangku. Ta'al sini, faqtulhu, bunuh dia. Illal harqat, kecuali pohon harqat. Pohon harqat itu pohon kesukaan mereka. Jadi pohon harqat yang sepakat dengan Yahudi tidak akan beritahu. Nanti bersama kejayaan Yahudi nanti banyak pohon harqat yang ditanam. Dan mereka mempercayai ini. Katanya mereka saat ini sudah mulai menanam pohon harqat sebanyak-banyak. Wallah alam sesungguhnya. Yang jelas Nabi menyebutkan pohon harqat aman. Orang Yahudi tidak akan diberitahu oleh pohon harqat
Kalau ada di belakangnya ada orang Yahudi tadi. Wa inna min syajaril yahud, ini adalah spesial pohonnya orang Yahudi. Namanya pohon horqat. Baik, sampai di sini insyaallah. Nah, ini kisah-kisah yang ini adalah hal yang harus kita yakini gaib ya, belum terjadi tapi kita wajib beriman karena disebutkan. Lalu urusannya dengan kita apa? Anda tidak akan punya urusan dengan Dajjal hari ini. Insyaallah nggak ketemu Dajjal. Cuman ini babnya bab iman, kita harus iman. Belajar iman mempercayai sesuatu yang diberitakan oleh Allah, diberitakan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan membangun keimanan dengan hal yang demikian itu, sama dengan yang lainnya, nanti semakin kuat. Akhirnya kita iman kuat tentang hari akhir, tentang surga, tentang neraka, tentang alam barzah. Semakin kuat, maka disitulah keyakinan semakin kuat, akan punya pengaruh kepada perilaku kita. Sehingga kita mempersiapkan di saat kita nanti di alam barzah dan di saat kita berada di padang mahsyar dan seterusnya dan seterusnya. Sampai di sini saja. Ini masih saja urusannya dengan kisah di akhir zaman, cuman kita sampai di sini saja. Wallahu a'lam bissawab.